Horas madihita saluhutna, adora setapuka partengata, martangiang nahohom mahita di bagasa rohat tabi. Amin. Acara pertengah keluarga HKBP Mahanaim, Resok Mahanaim, Distrik 20 Kepri, dohot topik, tua nihalak, na manangihon hata ni debata. Marede mahita sian nomor 27 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hama loon ni rohana sumurung do, sude akan na mangulahosa, hot do barita nai rodi saliling-liling na. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di bonogijang, upang idohami tuho, salehom matodim na badai tu bagasan rohanami, saipaian di bagasan hami asini roham, dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu, Yesus Tuhan nami. Seramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugoy mahami mangulahol lomo ni roham, asalam marlas di roha hami, midadinggan ni pabahinammu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita akan baca epistel tertulis dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 28. Kita baca secara bergantian. Saya akan mulai dan nanti kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masih berbicara, berselura seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Kita baca bersama. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marede mahita sian nomor 826 ayat 1 dohot ayat 3.
Adora setua bigi hatani debata martangi yang mahita. Puji-pujian hasangapa madiho Tuhan na mangaleho partikian na dinggad dihami marparsaron dotho marhite partangyangan di tonga-tonga ni bagas nami be. Semian maho di bagas nami be patauhon hami laho mangatusi hatam makatahon hatam dohot mangulahosa di ngolunami si ganopari. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Saya akan bacakan khotbah pada pertangyangan ini dari kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita adalah kebahagiaan mendengar firman Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang membutuhkan petunjuk atau tuntunan untuk sampai ke tujuan. Misalnya, kita membeli HP, handphone. Di kotaknya ada selembar kertas bertuliskan petunjuk menggunakan handphone tersebut. Dengan mengikuti petunjuk tersebut, maka kita dapat menggunakannya dengan baik dan maksimal. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah menerima petunjuk bagaimana hidup sebagai orang percaya. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis setelah Bait Allah dibangun kembali sebagai suatu perenungan akan kekuatan firman Allah dan juga keindahan hidup orang yang dituntun oleh firman Allah. Kerinduan pemazmur adalah menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kerinduannya ditindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk mencapainya, yaitu dengan mencari Tuhan melalui firman-Nya. Saya percaya bahwa kita rindu akan perubahan signifikan dalam diri kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Kita rindu akan kehidupan yang tenteram dan damai. Kita rindu setiap insan kembali memancarkan gambar dan rupa Allah yang penuh kasih, bertanggung jawab, memiliki daya kreativitas untuk membangun kehidupan menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih benar. Dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 ini, pemazmur mengemukakan beberapa hal penting untuk dilakukan seseorang mempertahankan kelakuan bersih. 1. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Panggilan untuk hidup bersih dalam bahasa Batak disebut botor di tengah-tengah kebobrokan moral. Misal, bagi segelintir orang, korupsi itu dianggap boleh-boleh saja dilakukan karena dianggap membuat seseorang bisa menjadi kaya raya. Tetapi bagi sebagian orang, korupsi itu merupakan kejahatan. Sebagian orang menganggap tidak pergi ke gereja itu tidak salah. Yang lain mengatakan itu salah dan sebagainya. Dalam kitab Roma 12 ayat 2 berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Melakukan kasih dengan benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Yesus pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Karena itu kita harus selalu ingat bahwa yang memberikan penilaian benar atau tidak terhadap perbuatan atau kelakuan kita adalah firman Tuhan. Jadi sesuai dengan yang diajarkan pemazmur, bahwa yang perlu dilakukan seseorang untuk mempertahankan kelakuannya tetap bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, dengan segenap hati mencari Tuhan. Yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan kelakuannya bersih adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan misalnya melalui kegiatan beribadah, berdoa, mendengar atau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jika kita berbicara dengan segenap hati mencari Tuhan, tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang lain, tetapi mencari Tuhan dengan segenap hati harus dengan kesadaran. Dengan motivasi yang benar. Mungkin ada orang secara fisik sedang beribadah, berdoa, memuji dan mendengar firman Tuhan, tetapi hati dan pikirannya sedang bercabang kemana-mana. Mungkin memikirkan masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah perselisihan, atau hati yang masih jengkel kepada orang lain dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku." Diharapkan semua warga jemaat memahaminya dengan benar, termotivasi mempraktekannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat. Hal itu penting kita lakukan dengan segenap hati, karena itulah cara yang ditunjukkan firman Allah kepada kita. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ketiga, menyimpan firman di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir. Hal ketiga yang perlu diperhatikan jika seseorang mau mempertahankan kelakuannya bersih adalah dengan cara menyimpan firman-Nya di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir. Ada kalimat mengatakan, hati adalah jendela mata. Artinya, apa yang ada di dalam hati akan terpancar dari mata. Kalau hati lagi marah, maka akan kelihatan pada mata. Kalau hati lagi bersuka cita, mata akan berseri-seri.
Suasana hati itu tergantung dari apa yang ada di dalamnya. Jika hati diisi dengan kebencian, maka hidupnya akan memancarkan sinyal kesal dan marah. Tetapi jika hati kita dipenuhi janji-janji Tuhan, maka akan terpancar semangat yang luar biasa. Pemazmur mengisi hatinya dengan firman dan janji keselamatan dari Tuhan. Firman dan janji Tuhan yang ada di hatinya membuat dia terus rindu dan bersemangat menjalin hubungan dengan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Tetapi pemazmur tidak hanya sekedar merenungkan firman di dalam hati. Pada ayat 13 dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Firman dan janji Tuhan yang mengisi hatinya memberi semangat baginya untuk bersaksi. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita diajak mengisi hati kita dengan firman dan janji keselamatan dari Tuhan. Memberi semangat dan pengharapan yang teguh, memberi semangat dan motivasi menyaksikan firman Tuhan. Jadi firman dan janji-janji Tuhan yang disimpan di dalam hati, direnungkan setiap hari, dan diperkatakan dengan mulut, akan membawa pembaharuan yang radikal, sehingga kita mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami untuk selalu taat dan setia menuruti firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan akan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Yang dulunya dia jahat, tapi karena kekuatan firman Tuhan, dia akan diubahkan menjadi orang yang baik. Yang dulu dia malas untuk melakukan persekutuan, malas untuk belajar, tetapi karena janji-janji Tuhan, maka dia akan diubahkan menjadi orang yang rajin untuk mengikuti persekutuan dan rajin untuk belajar, untuk mempersiapkan hidup lebih baik. Bapa di sorga, jadikanlah hati kami menjadi tempat-Mu, sehingga Engkau setiap saat akan memberikan petunjuk hidup, sehingga kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Biarlah segala janji Tuhan kami imani, biarlah segala karya penebusan Tuhan selalu kami imani, dan mewarnai kehidupan, mewarnai segala kegiatan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marede Mahita sian nomor 772 ayat 2 dohot ayat 3.
pinasaha matiki tuna manguluhon tangiak pangodianon. Marede mahita siya nomor 827 ayat 1, ayat 2, ayat 4 huhut papungu pelean. Tapasaha mapelianon tuado panidibata martangiang mahita. Alidibata manami na di bonwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyang hami pilihanon, pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita madok di tangiang alea manami. Alea manami na di bono gicang. Say pinarbadia magwarmu, say romahara jaonmu, say saut malomoni roham di bono tongoson na di bono gicang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni todi porbadia ma, madongani hitaon saluhut na. Amin.